Kisah ini dimulai di daerah bernama Ilha Grande, Brazil. Seorang anak laki-laki bernama Miguel sedang bermain bola. Dia dipanggil oleh teman perempuannya yang bernama Calista. Ternyata besok adalah hari ulang tahun Miguel. Calista memberikan kado yang bisa dia buka besok. Miguel senang karena Calista adalah teman perempuan yang dia sukai. Sebelum pulang, Miguel pergi ke pantai. Di sana dia menemui ayahnya yang baru pulang bekerja. Ayahnya bernama Joao, seorang nelayan. Karena besok adalah hari ulang tahunnya, Miguel meminta Joao untuk membawanya memancing. Di rumah ada satu anggota keluarga lagi, ibu Miguel yang bernama Maria. Untuk membantu ekonomi keluarga, Maria membuat manisan buah untuk dijual. Joao dan keluarganya hidup bahagia sebagai keluarga sederhana. Keesokan paginya, Miguel menagih janji ayahnya untuk membawanya memancing karena dia berulang tahun. Joao ragu ketika melihat cuaca yang mungkin tidak bersahabat. Tapi karena Miguel bersikeras, Joao pun mengajak Miguel pergi. Namun ketika belum jauh dari pantai, Joao melihat cuaca semakin tidak bagus. Dia memutuskan untuk kembali. Tapi semua sudah terlambat. Perahu mereka dihantam ombak hingga jangkar terjatuh. Perahu mereka terbalik. Miguel terbawa arus kencang dan tidak pernah ditemukan sejak saat itu. Puluhan tahun berlalu. Joao masih menjadi nelayan. Kejadian itu mengubah dirinya menjadi pribadi yang pemurung. Dia menjalani hari dengan luka yang tidak pernah sembuh akibat kehilangan anak tunggalnya. Sementara itu, cerita lain datang dari perairan Patagonia, Argentina. Sekelompok penguin Magellan hidup di kawasan pantai dan bersarang di sana. Kehidupan mereka tidak luput dari perhatian kelompok peneliti. Suatu hari, tibalah waktu bagi mereka untuk bermigrasi. Kelompok penguin itu berenang ke lautan untuk pindah lokasi. Tapi ketika rombongan sudah mulai bepergian, satu penguin baru bangun tidur dari sarangnya dan mencoba menyusul teman-temannya. Hari demi hari mereka berenang dan berlompatan di lautan. Penguin itu tertarik mengejar ikan untuk dia makan. Karena kejadian itu, dia tersesat dan terpisah dari kawanannya. Hujan yang turun membuatnya tidak bisa melacak keberadaan teman-temannya. Penguin itu tertarik dengan lampu dari sebuah kapal, tapi sayang, itu adalah kapal minyak. Penguin itu terkena tumpahan minyak hingga dia tidak bisa berenang lagi. Kembali ke Joao. Dia menjadi bahan omongan teman-temannya karena dia sering bekerja sendiri daripada bekerja dengan kelompok nelayan lainnya. Ketika sedang berada di pantai, Joao melihat sesuatu yang terdampar. Ternyata itu adalah penguin Magellan yang kemarin terkena tumpahan minyak. Joao membawanya pulang untuk diselamatkan. Seluruh bulu penguin itu penuh dengan minyak. Joao memberinya makan karena kondisinya yang sangat lemah. Setelah kenyang, Joao membersihkan minyak dari tubuh penguin itu. Tapi membersihkan minyak dari bulu penguin ternyata sulit dan tidak bisa sekali selesai. Maria sedang menjual manisannya pada Calista, yang saat ini sudah punya anak bernama Lucia. Seharusnya, Calista menjadi menantunya jika Miguel masih hidup. Tapi takdir berkata lain. Ketika Maria pulang ke rumah, dia melihat kulkas dan meja dapur yang penuh dengan minyak. Setelahnya, dia mendengar suara ribut dari kamar mandi. Joao memperlihatkan seekor penguin penuh minyak di kamar mandi mereka. Maria tidak ingin penguin ini tinggal di rumah, tapi Joao ingin menyelamatkannya karena dia hampir tidak selamat. Joao berjanji setelah beberapa hari istirahat, dia akan melepaskan penguin ini. Joao bahkan memaksa Maria membantunya membersihkan minyak. Joao sampai memberikan pakaian pada penguin itu dengan pakaian Miguel yang dia ambil dari lemari. Maria malas, tapi karena suaminya mau mengurus penguin ini, dia tidak punya pilihan. 1 minggu berlalu, Joao masih belum melepaskan penguin ini. Malahan dia tetap memberikan makan dan mengurusnya. 2 minggu kembali berlalu. Joao melihat penguin ini sudah mulai kuat dan bulunya sudah mulai normal. Di hari yang lain, Joao bersiap membawa penguin ini pergi. Lucia, anak Calista, tertarik dengan penguin yang ada di perahu Joao. Joao melihat betapa lucunya penguin ini. Lucia memberinya nama Dindim. Joao membawa Dindim ke pantai dekat gua di seberang pulau, lokasi yang cukup jauh dari pantainya. Dindim awalnya berusaha mengikuti Joao kembali, tapi Joao melarangnya dan meninggalkannya di sana.
Joao pulang dan mengatakan pada Maria bahwa dia mengantarkan Dindim pulang. Tapi suatu siang ketika kembali dari berjualan, Maria kaget melihat Dindim pulang lagi ke rumahnya. Bahkan dia masuk kembali ke dalam untuk menyapa Joao. Joao senang melihat penguinnya pulang. Maria heran, padahal sudah sejauh itu Joao meninggalkan Dindim, tapi dia bisa kembali. Joao kemudian membawa Dindim berjalan-jalan. Dia meminta ikan kecil pada teman-temannya yang baru saja melaut. Temannya mengatakan kalau ikan yang mereka dapat sangat buruk. Kadang-kadang ada minyak di tubuh ikan-ikan yang mereka dapat. Melihat kehadiran Joao, teman-temannya merindukan kebersamaan mereka yang dulu. Tapi Joao menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Karena Dindim tidak mau pergi, Joao membuatkan Dindim sarang di luar rumah. Tapi Maria masih heran kenapa suaminya melakukan banyak hal hanya untuk penguin ini. Dindim punya kebiasaan membawa sampah ke sarangnya. Suatu hari Dindim tertarik mengikuti seorang wanita yang lewat di depan rumah hingga dia berjalan ke pemukiman warga dan menjelajah di sana. Sampai akhirnya dia bisa pulang sendiri ke rumah Joao. Malam harinya, Joao membawa Dindim tidur bersamanya. Tapi karena tidak tidur, Dindim malah menjelajah rumah. Dia menuju kamar Miguel dan menemukan kotak tempat Miguel menyimpan barang-barangnya. Di situ, Dindim mengambil hadiah yang pernah Kalista berikan untuk Miguel. Keesokan harinya, ketika Joao hendak memberi Dindim makan, Dindim tidak ada di sarangnya. Joao menemukan jejak kaki Dindim yang mengarah ke pantai. Ternyata Dindim pergi malam tadi. Dindim melakukan perjalanan kembali ke pantai Patagonia, Argentina. Para peneliti yang dipimpin Adriana menyambut Dindim sebagai penguin yang hilang. Mereka sudah mencari Dindim selama sebulan terakhir. Kondisi Dindim sangat bagus. Dia lebih berat dari penguin lain dengan kondisi tubuh normal. Mereka juga kaget melihat Dindim yang terlalu tenang dan bersahabat. Adriana menyuruh memberikan tanda pada Dindim karena mereka ingin mengobservasinya. Mereka kaget ketika melihat Dindim memenuhi sarangnya dengan sampah. Adriana menilai Dindim adalah penguin yang cerdas. Musim berganti. Dindim masih berada di sarangnya dan tidak kemana-mana. Sementara itu, karena berpikir Dindim tidak akan pulang lagi, Joao berencana menghancurkan sarang Dindim yang dia buat. Tapi Maria mencegahnya dan mengajak Joao untuk menutupnya saja. Migrasi kembali dilakukan oleh penguin Magellan. Suatu hari di rumah ketika sedang membersihkan ikan, Joao mendengar suara dari sarang Dindim. Benar saja, Dindim kembali ke sarangnya setelah berbulan-bulan berlalu. Dia masuk ke dalam rumah seperti orang yang merindukan suasana yang sudah lama dia tinggalkan. Maria heran, setelah berbulan-bulan meninggalkan rumah, Dindim bisa kembali lagi. Di hari itu, Joao membiarkan Dindim jalan-jalan di desa. Orang-orang heboh melihat Joao jalan di desa membawa penguin bersamanya. Orang-orang memotret dan merekam video. Dindim pun menjadi viral hingga dia menjadi bahan untuk konten YouTube. Kabar itu langsung dikasih tahu kepada Adriana. Awalnya dia tidak percaya karena Ilha Grande di Brazil adalah daerah tropis. Secara geografis, Argentina dan Brazil terpisah ribuan kilometer. Tapi Adriana tertarik untuk mencari tahu. Dia menghubungi temannya yang bernama Paulo di Brazil. Ternyata benar ada penguin yang mengunjungi seorang pria setiap tahunnya. Adriana ingin Paulo mengecek nomor tanda di sayap penguin itu. Paulo datang mengunjungi Joao. Dia mengabari maksud kedatangannya yang disuruh Adriana. Setelah mendapatkan nomor penanda, Paulo mengajak Joao untuk wawancara di TV. Tapi Joao menolak. Paulo mengatakan bahwa persahabatan Joao dan Dindim menginspirasi dirinya secara pribadi, membuatnya berharap dan secara tidak langsung membuat harinya hangat. Joao pun berubah pikiran untuk mau diwawancarai, tapi dengan syarat Dindim boleh datang dan pergi kapanpun dia mau. Setelah dicek, ternyata benar itu adalah penguin cerdas yang mereka foto waktu itu. Adriana memanggil penguinnya dengan sebutan Dindim. Wawancara pun dimulai. Joao mulai menceritakan bahwa 2 tahun belakangan ini, Dindim selalu datang di bulan Juni dan pergi di bulan Desember. Suatu malam, Adriana mendapat telepon dari bosnya yang bernama Kim.
Kim ingin Dindim dibawa ke universitas untuk diobservasi. Tapi Adriana menolak karena Dindim mungkin tidak cocok tinggal di laboratorium. Tapi Kim mengatakan ini sudah menjadi keputusan dewan. Mereka ingin mempelajari interaksi Dindim dengan manusia di rumahnya. Joao melihat Dindim bersiap-siap untuk pergi kembali karena ini memang sudah waktunya. Adriana sudah menunggu Dindim pulang kembali ke Patagonia. Begitu sampai, Dindim langsung masuk ke sarangnya. Adriana dan timnya butuh dana hibah dari Kim. Mereka butuh menambah alat-alat supaya bisa membantu lebih banyak penguin. Tapi di satu sisi mereka juga tidak mau keputusan ini menjadi keputusan yang salah untuk Dindim. Musim berganti. Adriana kembali dihubungi Kim dan dia disuruh membawa Dindim dalam waktu 2 hari. Adriana akan mendapatkan dana hibah untuk hal tersebut. Keesokan paginya, Adriana pergi ke sarang Dindim untuk memasukkannya ke dalam kandang. Adriana tahu ini adalah keputusan yang salah. Tapi pengorbanan Dindim akan membantu ratusan penguin yang lain. Paulo dan krunya datang kembali ke rumah Joao. Seharusnya bulan ini adalah waktu kedatangan Dindim. Ketika syuting dimulai, Joao menunjukkan dia membuatkan sarang untuk Dindim. Ketika itu, Joao menemukan kado Kalista untuk Miguel yang ada di sana. Maria menceritakan kalau itu adalah milik Miguel, pemberian dari Kalista dulu. Joao membukanya. Ternyata Kalista memberikan sebuah gelang buatannya sendiri untuk Miguel. Melihat nama Miguel di gelang itu membuat mereka menangis. 2 minggu berselang. Dindim tidak datang-datang, sampai-sampai orang berdoa di gereja untuk Joao dan Dindim. Di rumah, Joao mengatakan kalau ketika Miguel tenggelam, dia berusaha mencari sekuat tenaga dengan segala upaya. Maria mengatakan itu bukanlah salah Joao, karena Joao hanya berusaha menepati janjinya pada anak mereka. Dan semua itu sudah takdir Tuhan. Suatu malam, Joao yang khawatir meminta bantuan teman-temannya untuk menemukan Dindim. Mereka mencari dari tengah malam hingga pagi hari. Akhirnya, mereka menemukan Dindim yang mengapung di air. Joao langsung terjun dari perahu untuk membawa Dindim naik ke atas. Joao meminta maaf pada Dindim karena terlambat datang menyelamatkannya. Joao mengira Dindim sudah mati, tapi untungnya Dindim sadar. Mereka semua memberinya ikan untuk dimakan. Untuk merayakan kepulangan Dindim, Joao dan keluarganya, Oscar, Kalista, dan Lucia, makan malam bersama. Hubungan mereka yang beberapa tahun terakhir sempat renggang, akhirnya kembali pulih. Dindim berenang lebih dari 8.000 kilometer antara Argentina dan Brazil untuk mengunjungi Joao selama 8 tahun berturut-turut. Setelahnya tidak diketahui kenapa Dindim berhenti berkunjung. Namun diyakini dia menemukan pasangan dan memulai keluarga. Kisah ini mengajarkan tentang martabat semua spesies makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai pengingat bagi manusia untuk berbuat baik kepada hewan yang berbagi tempat di bumi dengan kita. Tapi ini bukan tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia untuk hewan, tapi tentang apa yang dilakukan hewan untuk kita. Bagaimana mereka bisa menghubungkan kita kembali dengan misteri dan kemegahan alam yang sering kita lupakan.